Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir di hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, 13 hari lagi nih sisa menjelang hari pencoblosan atau pemilihan Presiden 2024. Dan kalau kita perhatikan ini dinamika dunia politik di tanah air semakin cair, semakin sangat dinamis. Bahkan mungkin juga nggak salah kalau ada yang bilang semakin sedikit menghangat gitu ya kalau nggak memanas. Apalagi hari ini ada peristiwa yang juga cukup menarik perhatian publik ketika Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD menyatakan diri resmi mundur dari kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah langkah Prof. Mahfud ini kemudian akan menginspirasi pasangan Capres dan Cawapres lain yang mungkin saat ini juga sedang memiliki posisi jabatan di dalam pemerintahan? Kita akan membahasnya malam hari ini, tapi tidak hanya itu. Ada juga yang sedang heboh jadi perbincangan di publik. Bagaimana Presiden Jokowi yang sudah beberapa kali sempat muncul di hadapan publik dengan sejumlah ketua umum partai dan juga calon kandidat, salah satu kandidat. Apakah ini artinya Presiden sudah mulai menunjukkan sikapnya, arahnya kemana akan berlabuh memberikan dukungan. Kita akan bahas malam hari ini di Dua Sisi. Baik, untuk memulai diskusinya malam hari ini, saya akan langsung memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini dari ujung sebelah sana. Ada Bang Margarito Kamis, selamat malam. Iya, selamat malam. Bang Margarito Kamis di hari Kamis ya. Bang Margarito Kamis di hari Kamis. Jangan disengaja gitu. Harinya pas dengan namanya. Jangan disengaja. Tapi sebenarnya Pak Dwi Anggia, kalau Bang Margarito harus sampaikan di one and only. Ya, di one and only. Oke, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Yandri Susanto, TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Mas Yandri. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami terima kasih dan mohon maaf agak mundur sedikit. Menunggu dengan sabar. Iya, terima kasih atas kesabarannya. Tadi kita mendengarkan Prof. Mahfud dengan Pak Karni tadi ya. Perbincangannya cukup seru. Kemudian ada Bang Eriko Sotarduga. Selamat malam Mbak Dwi Anggia, selamat malam adik-adik mahasiswa pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPN Ganjar Mahfud yang kalau warga Jakarta ini kalau lihat sepanjang jalan itu banyak wajahnya Bang Eriko. Dan Mbak Bivitri sudah bergabung juga, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak Bivitri Susanti. Selamat malam. Oke. Nah, jadi sebenarnya malam ini kita kan akan membahas terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu lah. Tapi juga kita mengikuti nih perkembangan terbaru tadi. Prof. Mahfud, Cawapres nomor 3, mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Kita dengarkan dulu ya bersama pernyataan beliau sebelum kita membahasnya. Berikut ini. Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Kalau saya sendiri, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Oke. Itu pernyataannya Prof. Mahfud sebagai tim pendukungnya. Saya ke Bang Eriko dulu nih. Bang Eriko, tadi disebutkan kan bicara dari hati ke hati Prof. Mahfud. Pertanyaan saya simpel aja. Jadi ini Prof. Mahfud ini mundur dari hati juga atau bagian dari strategi nih? Karena mundurnya itu 13 hari loh menjelang pencoblosan. Ya, sebenarnya apa yang Mbak Dwi Anggia sampaikan itu hal yang sangat wajar ya. Ya namanya juga menduga-duga kan kira-kira begitu ya. Bukan karena nama saya Eriko Sotarduga maka Mbak Dwi Anggia menduga-duga juga di malam hari ini. Okay. Nah, saya sudah beberapa kali berbicara dengan beliau. Teristimewa pada saat, kalau saya tidak salah pada saat deklarasi beliau menjadi wakil presiden dan di beberapa kesempatan. Dan juga memang beliau kan seseorang yang mempunyai keteguhan hati. Nah, memang pada waktu itu dalam pembicaraan itu ada rencana untuk mundur atau tidak begitu Mbak Dwi Anggia, dan beliau menyampaikan pasti, tetapi
adalah alasan-alasan yang tidak dapat saya kemukakan di Nggak sini. bisa di-spill ke kita nih apa tidak alasan baik lah, nanti sesungguhnya lebih gitu. baik ditanyakan kepada beliau saja Apa kan. karena pasangannya Pak Ganjar yang juga menyarankan saya untuk rasa mundur juga Pak Mahfud? Enggak gitu? seperti itu. Nggak gitu. Dan kalau dilihat juga seorang Profesor Mahfud itu seseorang yang punya keteguhan hati, tidak bisa diatur-atur atau tidak bisa katakan diarahkan untuk seperti apa, tidak. Oke. Nah, tadi juga beliau dalam kesempatan ini kan kita tadi melihat bahwa beliau sebenarnya berencana mundur tanggal 14 atau sesudah tanggal 14 karena memang apapun hasilnya, kan begitu. Nah, kalau dikatakan ini ya kembalilah saya menduga bahwa ada mungkin rasa dari beliau dari segi rasa atau etis ataupun apa yang beliau pikirkan yang tentunya baik pada saat ini untuk mundur. Nah, seperti Jadi itu. lebih kepada masalah etis, tidak etis dan masalah etika begitu ya? Ya, itu tentu beliau sendiri yang memahami. Tapi kalau boleh saya melihat dari bahwa inilah saat yang tepat yang sudah tidak bisa lagi katakan beliau untuk menunggu lebih jauh lagi. Tidak bisa menunggu untuk lebih jauh. Apakah ini saya juga butuh konfirmasi sebenarnya yang bisa menjawab si Pak Mahfud sebenarnya, tapi sebagai tim sesnya mungkin ngobrol juga. Apakah karena benar nih segelintir udah suasananya udah nggak nyaman ketika rapat kabinet dan lain-lain gitu, sehingga akhirnya pilihannya salah satu harus mundur. Mungkin bukan soal itu ya. Kalau soal ya rapat kabinet atau apa itu kan itu tentu hal-hal yang normal saja ya dalam hubungan di dalam kabinet. Tetapi barangkali nih kalau saya boleh secara utuh melihat mungkin sudah tidak saatnya lagi beliau ada di dalam kabinet itu, dan lebih baik dengan di luar ini beliau bisa lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin. Bayangkan kalau di dalam misalnya ada yang tidak cocok adik-adik, betul kan? Ini adik-adik mahasiswa ada di sini, ada yang tidak cocok, kan bagaimanapun beliau kan masih bawahan. Katakan dalam bahasa terangnya kan menteri itu pembantu presiden dan tidak etis. Nah, mungkin ini saatnya sudah beliau harus ada di luar. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi satu, katakan dalam budaya timur kita, etika kita kan bertentangan atau berbeda itu juga di dalam satu ini kan juga ada batasnya. Nah, ini kalau menurut saya sekali lagi. Biar lebih fokus nih 13 hari terakhir untuk bisa. Itu juga salah satu yang memang ini kan boleh dikatakan waktu yang sudah sangat dekat ya, tidak ada 2 minggu lagi, apalagi hasil-hasil survei juga itu kan tentu harus menjadi juga pertimbangan. Terakhir kan nih hasil survei Roy Morgan ya, kalau saya tidak salah, ini juga perkembangannya kan juga harus disikapi lebih dalam lagi. Itu mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lah. Oke, Mas Yandri nih saya mau, Mas Yandri. Kalau Prof Mahfud hari ini dengan tegas menyatakan mundur dari kabinet, apakah ini mungkin akan diikuti juga langkah Prof Mahfud mungkin dari pihaknya Mas Yandri barangkali yang saat ini juga posisinya dalam pemerintahan? Ya, pertama menteri mundur itu biasa kan. Nggak sesuatu yang luar biasa itu. Menteri di reshuffle biasa, ya kan? Dalam perjalanan republik ini gonta-ganti menteri itu biasa, ya kan? Tapi gonta-ganti dan saya yakin menjelang Pilpres ini loh. Dan saya yakin kalaupun ada yang mundur, itu insya Allah tidak akan merubah ritme pemerintahan hari ini. Gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya Prof Mahfud mundur itu ya kita hormati saja, sesuatu yang biasa, tidak ada yang luar biasa. Nggak akan mengganggu jalannya kabinet, nah, membuat mungkin, pincang jalannya kabinet. Kalau dalam hal pemerintahan Pak Jokowi, kami meyakini tidak akan ada yang terganggu. Masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang siap mengabdi dengan kemampuan yang mungkin bisa lebih dari Prof Mahfud. Udah dapat bocoran belum? Oleh karena itu menurut saya kita tidak perlu terlalu khawatir ya kalau ada menteri yang mundur atau menteri yang diganti. Anak bangsa ini banyak kok yang siap. Mas Yandri, udah tahu belum nama-namanya siapa putra-putri terbaik? Itu hak prerogatif presiden. Benar, hak prerogatif presiden. Tapi nggak. Dan mungkin menurut saya gini Mbak Gia, kenapa mungkin ini sama dengan Bang Irko tadi, menduga-duga juga saya. Kenapa misalkan Prof Mahfud, kalau saya katakan tiba-tiba mundur ya, kalau misalkan ada keterkaitan dengan pencapresan, harusnya dia mungkin mundur ketika deklarasi. Tapi kan ini sudah lebih dari 2 bulan masa kampanye baru mundur. Sudah mendekati masa pemilihan. Ya mungkin menurut saya dia udah nggak enak hati dalam artian karena setiap debat ataupun beberapa event kampanye Pak Prof Mahfud ini kan cenderung menyerang pemerintah yang beliau di dalamnya kan. Di dalam pemerintah. Nah saya kira seperti kata pepatah itu menepuk air di dulang kepercik muka sendiri. Nah mungkin walaupun yang disampaikan Prof Mahfud itu belum tentu benar kritik dia terhadap pemerintah itu. Nah oleh karena itu sekali lagi
dalam hal kontestasi Pilpres, mundurnya Pak Prof Mahfud sebagai seorang Menko sekaligus cawapres, saya kira dalam dinamika Pilpres itu tidak akan banyak mengalami kontraksi yang luar biasa, enggak. Enggak juga mendapat, sebentar Mas Henry, maaf, enggak juga akan dapat simpati publik gitu? Enggak. Biasa aja itu. Biasa aja? Enggak. Bang Eriko, ini biasa aja katanya. Lebih karena tidak akan ada nyaman efeknya. memberikan Efek kritik. elektoralnya enggak ada. Sebenarnya saya nggak enak mau mengomentari, ini kan sahabat saudara saya sendiri ya, Bung Yandri, apalagi sama-sama di DPR. Sebenarnya kan gini, tidak ada asap kalau tidak ada api. Sekarang gini ya, kita berbicara jujur aja. Coba. Sebentar. Nah, konteksnya apa tidak ada asap kalau tidak ada api? Begini, sekarang kalau kita mau melihat secara jernih, kejadian-kejadian yang belakangan ini yang disampaikan Profesor Mahfud itu juga tadi, di Sleman, di mana? Gunung Kidul dan lain. Sekarang simpel saja, kalau sudah yakin menang, ini sebagai manusia yang normal ya, kalau sudah yakin menang, untuk apa melakukan hal yang tidak perlu? Hal yang tidak perlu ini seperti apa Iya, misalnya? hal-hal yang menjadi sorotan masyarakat. Tuduhannya Sorotan kemana itu? adik-adik Bang Eriko? mahasiswa, sorotan loh, Misalnya apa nih tuduhannya yang jadi kemana sorotan? itu? kenyataan. Ya, misalnya apa? Kasih Iya, contoh. iya, Mungkin ada yang tuduhannya nggak kemana mengikuti. itu? Nah, Mungkin ada yang sekarang nggak mengikuti. gini. Di Gunung Kidul, Oke. ya kan? Apa itu yang dibentangkan itu, yang kemudian dilakukan aksi represif, yang dibela oleh Ketua DPRD Gunung Kidul, Mbak Enda, itu sudah viral kemana-mana, itu bukan baru. Dan juga di daerah lain. Nah sekarang saya tanya, kalau kita meyakini menang, katakan bisa 1 putaran, untuk apa melakukan hal seperti itu? Nah ini kan ada kekhawatiran yang berlebihan. Nah ini kalau mau menduga-duga, ini kan karena Bung Yandri menyampaikan itu, mungkin. Enggak, ini agak nggak nyambung jawabannya. Nyambung, Sebentar. Mbak. Tadi kan disebutkan Mbak bahwa nggak akan memberikan efek elektoral apapun Nah, dengan ini kan belum mundurnya. saya sampai ke sana. Oke, Lihat ya, Profesor Mahfud itu bukan orang kemarin sore. Yang sudah pengalaman, dia sudah jalanin trias politika. Yang namanya yudikatif, Legislatif namanya sudah, legislatif, ya. namanya eksekutif. Tidak ada yang sepengalaman beliau. Nah, artinya beliau sudah melihat. Ini ya, saya lebih jauh lagi. Beliau sudah melihat dan akan menduga ini akan lebih worse lagi. Oh, lebih worse dalam hal apa ya? Yes, nanti kita tunggu saja. Oke. Sama seperti hasil survei sekarang. Dugaan saya, Mbak Dwi Anggia, waktu kita ketemu Desember, nanti awal Januari, pertengahan Januari akan mendekati 50 bahkan sudah 50. Terbukti nggak sekarang? Oke. Nanti Februari sudah lebih dari 50%. Ya, itu kan normal, Bang Eriko. Tapi pertanyaannya, Kan semua pasangan kan pertanyaannya, memang mencari elektoral. kenapa mesti ada tindakan-tindakan yang represif? Enggak, kalau itu bisa saya bantah. Emang ada, Nah, Mas. Sebentar, ini Bang dia Eriko, kan sebentar. apa Ada namanya tindakan kejadian-kejadian represif di itu. Gunung Kidul, di mana itu kan Sleman dan lain-lain. ya itu kan kasuistik itu kan, bukan direncanakan, kemudian bukan sengaja. Saya kira tidak. Ada sesuatu yang tidak direncanakan bisa menurunkan bendera. Enggak, kita negara hukum Diminta loh. menurunkan Kalau bendera. misalkan ada hal-hal yang bertentangan hukum, jalur hukum nggak ada masalah kok, Tadi- lapor ke tadi Anda Bawaslu, ke bilang polisi. Bukan hal yang disengaja, berarti nggak sengaja itu terjadi. Oh pasti peristiwa nggak itu. disengaja. Oke. Itu kan sesuatu yang kasuistik dan nggak Oke. perlu digembar-gemborkan. Jangan karena mau kalah cari banyak alasan. Saya kira nggak pas juga itu. Inilah jawabannya. Kalau sudah yakin menang, kenapa melakukan hal seperti itu? Betul. Ini simpel yang ini saja udah sebenarnya. yakin ini kalah, yang ini udah yakin kalau menang nggak usah Kalau macam-macam. yakin menang, Mbak, Oke. dimanapun kita akan diam, kita duduk, tunggu Nggak, tanggal sekarang 14 gini, Februari. Bang Gia. Jadi, Tapi karena ini, gini loh, Bang dilihat Eriko, situasi ini kan kontestasi sudah ini. semakin Sebentar, berat. Mas maka Kontestasi terus ini dia- kan ada payung hukumnya, ya kan? Ya. Ada jalurnya itu. Ya. Ada tempat kita untuk melakukan sesuatu bila mana dianggap ada pelanggaran. Ya. Ada yang tidak beres. Negara-negara hukum kok. Silakan lapor kalau merasa terganggu, Jangan ada beropini pelanggaran. Oke. atau menggoreng-goreng yang mungkin itu ya disengaja sebenarnya untuk mencari keuntungan sendiri, itu nggak boleh. Kok mencari keuntungan? Lah enggak, maksud saya gini loh ada. Bang Eriko. Nah, ini itu kan mungkin bisa diskenariokan, disaksikan. misalkan Nah, tadi kayak disengaja bawa poster Ganjar, kan itu mungkin disengaja. Oleh tim sendiri gitu. Iya mungkin. Nah, sekarang saya tanya, mungkin. ada salah memajang poster Ganjar? Kenapa harus dilakukan represif? Nggak ada yang salah. Sama seperti Bung Yandri. Bung Yandri kan juga DPR RI. Kalau di situ saya pajang, saya dukung Ganjar. Apakah Bung Yandri jadi marah? Kemudian melakukan tindakan yang represif? Kan tidak Enggak, perlu. makanya tadi Bang Eriko, kalau Nah. ada represif kan saya kira
proses secara hukum. Lewat jalur Kan yang ada sudah yang bertanggung tersedia jawab. gitu loh. Nah, sekarang. Tapi sebentar, tapi nggak Ya, ngelaporin gitu loh. ya waktu Jadi itu? kita jangan Nggak juga ngelaporin, ada beropini, penurunan terlalu baliho liar segala gitu. macam Loh, itu. inilah yang dilaporkan, pasti kan akan Silakan dilaporkan. dilaporkan, Oke, diproses. Saya kira kita semua taat hukum kok, nggak ada Iya. masalah itu. Jadi tudingan-tudingan itu jelas Iya, gitu harus ya. dibuktikan Oke, dengan hukum baik, aja. baik. Biar Nanti nggak kita lihat liar. saja pada saat berjalan. Oke, Bapak-bapak tahan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita harus jeda dulu, dua sisi akan kembali saat lagi. Tetap